Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal semuanya teman-teman mahasiswa terkait dengan akuntansi sosial dan lingkungan. Saya mencoba untuk di sini belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali ilmunya, kita sama-sama berdiskusi dalam e-learning. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Salam kenal, saya Adi Supriyadi, mencoba mengampu untuk akuntansi sosial dan lingkungan. Akuntansi sosial dan lingkungan ini materi pertamanya adalah terkait dengan kebijakan sosial dan lingkungan. Pendahuluannya adalah rancangan undang-undang lingkungan hidup itu dimulai dari tahun 1976. Sampai saat ini bahkan masih banyak perusahaan-perusahaan, baik yang perusahaan menengah ke bawah maupun perusahaan menengah ke atas, banyak sekali yang melanggar. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan PP nomor 29 tahun 86 tentang AMDAL yang merupakan pedoman pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Setiap proyek diberikan memiliki dampak penting, diharuskan melakukan studi AMDAL. Jadi setiap perusahaan harus lolos AMDAL terlebih dahulu jika ingin membuka perusahaannya. Strategi pengelolaan lingkungan. Berdasarkan pengalaman dari beberapa industri, maka ada 4 alasan yang menjadi penyebab industri harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek yang penting dalam usahanya. Yang pertama, lingkungan dan efisiensi. Yang kedua, image lingkungan. Yang ketiga, lingkungan dan peluang pasar. Yang keempat, ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Baik, coba kita jabarkan satu-satu. Yang pertama, lingkungan dan efisiensi. Dengan adanya kesadaran bahwa sumber daya alam sangat terbatas, maka apapun juga harus dilakukan untuk mengurangi penggunaannya. Oleh sebab itu, industri harus mengupayakan daur ulang dan melakukan efisiensi dalam penggunaan setiap material dan energi dalam proses produksinya, yang mana hal tersebut mempunyai implikasi pada pengurangan biaya produk. Yang kedua adalah image lingkungan. Image lingkungan ini mempunyai sikap positif terhadap lingkungan, merupakan suatu hal yang baik. Untuk dapat menumbuhkan image yang selanjutnya untuk memperbesar market share, memperluas pasar dengan growing image akan tercapai apabila konsumen telah bernuansa hijau pula. Yang berikutnya adalah lingkungan dan peluang pasar. Dengan adanya tuntutan pasar terhadap pelaku bisnis dan dunia usaha dalam hal sistem manajemen lingkungan, yang selanjutnya dikembangkan menjadi beberapa sertifikasi, ada ISO, maka hal ini memberikan dampak positif bagi dunia usaha. Ketaatan terhadap peraturan lingkungan. Meskipun law enforcement pemerintah masih lemah, namun demikian apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan ataupun adanya pengaduan masyarakat akibat dampak dari suatu aktivitas industri, maka akan berdampak negatif terhadap reputasi industri tersebut. Keuntungan dari bisnis hijau adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi biaya operasi. Yang berikutnya, menciptakan keunggulan bersaing. Yang berikutnya, dapat menciptakan strategi lingkungan yang unik. Yang berikutnya, membantu perusahaan melakukan ekspansi, meningkatkan image perusahaan, memperkecil risiko lingkungan, memberikan keuntungan bagi ekosistem. Jika dipandang dari sudut etika, merupakan suatu yang sangat diinginkan dan tidak dapat dihindari, menjadikan perusahaan selangkah lebih maju dalam mentaati peraturan lingkungan. Ada beberapa lembaga lingkungan hidup. Yang pertama adalah instansi pemerintah, LSM, perangkat hukum, dan peraturan perundang-undangan serta program-programnya dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Yang pertama, perangkat hukum. Perangkat hukum ini tercantum dalam mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 dan Kepres Nomor 2 Tahun 2002 tentang pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan Bapedal, Kementerian Negara dan Lingkungan Hidup, serta Kepres Nomor 4 2002 tentang unit organisasi dan tugas Eselon 1, Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Persyaratan penataan lingkungan hidup dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perizinan. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, sanksi administrasi. Yang keempat, audit lingkungan. Seperti yang telah dibahas di slide sebelumnya, bahwa lembaga yang menangani lingkungan hidup itu berdasarkan Kepres nomor 2 tahun 2002. Yang pertama, instansi pemerintah. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga, pusat studi lapangan. Ada beberapa penelitian yang mengungkapkan tentang pengungkapan sosial. Di antaranya adalah The Corporate Report, di UK Government Green Paper, The Pillar Social, dan seterusnya. Masih banyak. Tahun 78, tahun 83, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengeluarkan dengan pengungkapan sosial. Teori pengungkapan sosial yang dikeluarkan oleh Gray tahun 95. Yang pertama adalah Decision Usefulness Studies. Yang kedua, Economic Theory Studies. Yang ketiga, Social and Political Studies. Bagaimana cara pengungkapan lingkungan? Yang pertama, meminimalkan dan mencegah waste. Demand and site management, desain lingkungan, product stewardship, full cost environmental accounting. Di sini saya akan memberikan beberapa kasus lingkungan. Yang pertama, kasus pencemaran lingkungan oleh PT GC dan kasus pencemaran lingkungan oleh PT AI. Anda bisa didiskusikan di e-learning secara detail, secara menyeluruh, tanya jawab dengan teman sendiri, dengan saya. Untuk jawaban tidak hanya terbatas dari slide saya ataupun video saya, tapi bisa dibuka juga di internet bagaimana penyelesaiannya yang terkait dengan PT GC dan PT AI ini. Hal ini bukan berarti ini soal tanya jawab, tapi hanya untuk dibahas dan untuk didiskusikan. Untuk tugas yang harus dikerjakan itu hanyalah tugas kelompok. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan terkait dengan tugas kelompok. Tugas kelompok ini adalah tugas yang dikerjakan berkelompok. Silakan, ada misal Anda ada berapa siswa, nanti diatur sama ketua kelas. Yang jelas ketua kelas akan membuat 18 kelompok. Tidak bisa tidak. Tiap kelompok membuat satu bab pertemuan, dibuat makalah, dibuat rangkumannya. Yang berikutnya diwajibkan setiap kelompok memberikan satu case atau kasus dan jelaskan mulai dari awal sampai dengan akhir kasusnya. Judul sesuai makalah yang disesuaikan dengan materi yang saya berikan. Judul nanti akan saya berikan bisa melalui WhatsApp ketua kelas maupun melalui WhatsApp grup. Jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan akuntansi lingkungan ini, silahkan kita diskusikan bareng-bareng di dalam e-learning. Jadi sebelum Anda membaca e-learning, menjawab e-learning, berkomentar di e-learning, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Baca baik-baik, perhatikan baik-baik, maka di sana adalah jawaban yang ada di e-learning adalah ada di slide ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.